Pelatih Australia akui strategi Sintayong, Indonesia bikin Australia kerepotan. Coach Justin soroti performa timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Australia. Reaksi Jiko Sore setelah lihat Justin Hubner bersinar bersama timnas Indonesia. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Pertandingan menegangkan dan menentukan antara Indonesia kontra Australia telah usai. Pertandingan ini digelar di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Qatar. Dalam laga ini, para pemain Indonesia tampil dengan percaya diri. Bahkan beberapa kali mampu menciptakan peluang dan merepotkan Australia. Perkembangan timnas Indonesia di akhir-akhir ini pun mendapat sorotan dari pelatih Australia Graham Arnold. Ya, Graham Arnold menganggap timnas Indonesia sebagai lawan berat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Indonesia dinilai mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang sepak bola. Hal itu dikatakan Arnold seusai pertandingan. Menurut saya, Indonesia punya kekuatan di kompetisi ini. Di setiap pertandingan kami melakukan persiapan dan selalu siap dengan laga yang sengit. Namun Indonesia memang mengalami perkembangan yang bagus. Sebelumnya kami tidak boleh kalah secara mental dan harus benar-benar siap untuk menghadirkan performa terbaik di pertandingan demi menyelesaikan misi kami, jelas Graham Arnold. Arnold mengatakan pentingnya menjaga konsentrasi lantaran Piala Asia sudah memasuki fase genting. Turnamen semakin sulit, Indonesia semakin baik sekarang dan tim mereka berkembang. Mereka melawan Jepang dan Irak sebagai tim kuat serta bisa mengalahkan Vietnam. Itu merupakan pencapaian luar biasa, jelas Graham Arnold. Pandit senior Justinus Laksana atau yang kerap disapa Coach Justin memberikan pandangannya soal timnas Indonesia melawan Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Coach Justin memberikan analisis soal pertandingan timnas Indonesia kontra Australia. Pandit yang juga merupakan mantan pelatih timnas futsal itu juga memperingatkan kepada pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Australia ini kalau gue lihat kualitasnya masih di bawah Jepang, cuman fisik mereka lebih bagus, bola-bola atas lebih bagus, itu memang yang harus diwaspadai. Untuk pemain yang suka dribbling itu harus dikurangi. Kalau lu dribbling di depan lawan, Marcelino disenggol jatuh. Nah, kurangi dribbling, kalian harus bermain pintar, jelas Coach Justin. Justin menyarankan untuk kedepannya agar anak asuh Sintayong itu bisa bermain passing dan minta bola. Fakta menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan perbedaan mendasar antara generasi timnas Indonesia dan sekarang hingga mampu melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu, timnas Indonesia generasi saat ini memiliki mentalitas yang lebih kuat. Tim asuhan Sintayong dinilai lebih siap menghadapi lawan-lawan tangguh lantaran kerap berhadapan dengan negara-negara dengan ranking FIFA tinggi di laga uji coba, termasuk Argentina. Erick menilai ini merupakan hasil manis dari upaya PSSI memberikan timnas Indonesia lawan-lawan tangguh setiap FIFA Matchday. Skuad merah putih diketahui sempat bersua Argentina pada Juni lalu. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, timnas Indonesia bekerja ekstra keras hingga cuma kalah 0-2. Penilaian Erick Thohir berdasarkan performa timnas Indonesia sepanjang grup D. Meski cuma menang atas Vietnam dan dibungkam Irak serta Jepang dengan skor identik 1-3, Garuda dinilai telah tampil dengan skema yang jelas. Khusus laga menghadapi Jepang, timnas Indonesia disebut terlihat tak gentar meski berhadapan dengan tim raksasa Asia yang saat ini menduduki peringkat 17 dunia itu. Walau pada akhirnya menelan kekalahan 1-3 dari tim yang dihuni pemain-pemain top dunia seperti Wataru Endo, skuad Garuda dinilai bermain dengan baik. Kini Indonesia telah mencetak sejarah karena berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Jiko Sore dan Justin Hubner diketahui merupakan satu gerbong calon pemain naturalisasi timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023 lalu.
Kedua pemain itu beserta Rafael Struijk hingga Ivar Jenner turut serta dalam TC Timnas Indonesia U20 di Turki, Spanyol pada tahun 2022 silam. Namun nasib Jiko Sore sendiri yang pada akhirnya berbeda dengan ketiga rekannya tersebut. Dikala Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk berhasil menjadi bagian pemain naturalisasi Timnas Indonesia, hanya proses dari Jiko Sore tidak dijalankan. Alhasil kini Jiko Sore masih berstatus sebagai pemain berpaspor Belanda. Kini sosok Jiko Sore muncul kembali ke permukaan, bukan sebagai seorang pemain Timnas Indonesia, melainkan sebagai supporter. Ya, Jiko Sore tampaknya mengikuti perkembangan Timnas Indonesia termasuk ketiga rekannya yang berkiprah di Piala Asia 2023. Bahkan Jiko Sore tampak memberikan reaksi setelah Justin Hubner tampil gemilang bersama Timnas Indonesia. Hal tersebut terlihat ketika Jiko Sore memberikan komentar dalam postingan Instagram Justin Hubner setelah duel antara Jepang versus Timnas Indonesia. Jiko hanya memberikan emoticon api yang menandakan kekaguman dengan penampilan Justin Hubner dalam laga Jepang versus Timnas Indonesia. Hal ini patut dimengerti karena memang Justin Hubner tampil dengan baik. Meskipun terdapat satu gol dari Jepang yang tercatat sebagai gol bunuh diri Justin Hubner, namun beberapa penyelamatan krusialnya mampu mengamankan gawang Timnas Indonesia. Alhasil aksi Justin Hubner itu menjadi buah bibir bagi supporter Timnas Indonesia, tak terkecuali bagi Jiko Sore. Nasib Jiko Sore saat ini selepas dicoret menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jiko Sore kini berkiprah di Liga Belanda. Pelatih klub KP Mengkeren yakni Besnik Hasi sempat mendoakan Timnas Indonesia tidak lolos ke babak berikutnya di Piala Asia 2023. Doa buruk itu ia ungkapkan agar pemain andalannya Sandy Walsh tidak lama-lama meninggalkan klub. Saat Piala Asia 2023 berlangsung, Liga Belgia memang sedang bergulir dan Sandy Walsh merupakan pemain reguler KP Mengkeren untuk mengisi posisi bek sayap. Absennya Sandy Walsh yang memperkuat Timnas Indonesia semakin diperparah lantaran klubnya juga ditinggal Mori Konate yang membela Timnas Guinea di Piala Afrika 2023. Situasi ini pun membuat Besnik Hasi berharap supaya Timnas Indonesia dan Guinea tidak melangkah jauh di Piala Asia maupun Piala Afrika. Akan tetapi doa dan harapan Besnik Hasi tidak terkabul. Timnas Indonesia yang awalnya diragukan lolos ke babak fase gugur justru mampu membuat kejutan. Ini merupakan kali pertama tim Merah Putih tembus ke babak gugur dalam 5 edisi keikutsertaan. Menariknya, Sandy Walsh juga berperan besar dalam keberhasilan Timnas Indonesia ini.